Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitaria. Saya dari kelas 3C dengan NIM E1C02310107. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada struktur bahasa itu sendiri. Dalam pendekatan ini, bahasa dipandang sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur seperti fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk membantu siswa memahami struktur bahasa secara mendalam, sehingga mereka dapat menggunakan bahasa tersebut dengan benar dan efektif. Selanjutnya, konsep dasar pendekatan linguistik, yaitu pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa dipandang sebagai sistem yang memiliki aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan ini perlu dipahami oleh siswa agar mereka dapat menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, struktur bahasa. Unsur-unsur pembentuk bahasa seperti fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada analisis bahasa. Siswa dilatih untuk menganalisis struktur bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir, ada latihan pemahaman. Siswa diberikan latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap struktur bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan linguistik tradisional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Linguistik tradisional merupakan pendekatan awal dalam studi bahasa yang berkembang sebelum kemunculan linguistik modern di awal abad ke-20. Pendekatan ini dicirikan oleh fokusnya pada bahasa tertulis, terutama karya sastra klasik, serta kecenderungannya untuk bersikap preskriptif dalam memberikan aturan penggunaan bahasa yang dianggap benar. Meskipun pendekatan ini memiliki kontribusi penting dalam perkembangan studi bahasa, kritik terhadapnya muncul karena dianggap kurang sistematis dan terlalu terbatas pada bahasa-bahasa Eropa dan klasik. Hal ini kemudian mendorong munculnya pendekatan linguistik modern dan lebih mendekatkan pada analisis bahasa lisan dan pendekatan deskriptif. Linguistik tradisional mampu bertahan ratusan tahun dalam studi kebahasaan. Asumsi linguistik tradisional dalam mengkaji bahasa dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, studi bahasa didasarkan pada studi filsafat. Yang kedua, bahasa bertolak dari bahasa tulis. Yang ketiga, berbahasa harus benar dan berdasarkan kaidah. Linguistik tradisional mendeskripsikan ruang lingkup kajian bahasa, meliputi yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Fonologi adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi dalam suatu bahasa. Yang kedua ada morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Dengan demikian, kata morfologi secara harfiah berarti ilmu mengenai bentuk. Pada ilmu linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Dalam bab morfologi akan dibicarakan seluk-beluk morfem itu. Yang ketiga, ada sintaksis. Secara etimologi, kata sintaksis berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti bersama dan kata teiten yang berarti menempatkan. Dari kedua kata itu dibentuk kata sintaksis yang berarti menempelkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan unsur lainnya. Jadi, sintaksis adalah bidang linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai satu satuan ujaran. Selanjutnya ada semantik. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Brill pada tahun 1883.
Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti yang salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatika, dan semantik. Pendekatan linguistik merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan memahami struktur bahasa, siswa akan lebih mudah dalam menggunakan bahasa tersebut dengan benar dan efektif. Namun, pendekatan ini perlu diimbangi dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan komunikatif agar pembelajaran bahasa menjadi lebih baik dan menarik dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.